kalian lebih banyak menggunakan celik huruf, bukan melek huruf. Jadi makna natif itu apa? Oh, dulu itu pernah dipakai oleh kami. Kalau memang dulu pernah dipakai dan sekarang tidak dipakai, mengapa tidak dituliskan sebagai arkais? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru ku tahu rumah itu sakit. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Apa? Kakek. Ini paling lawa. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia semprinda. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan membacakan komentar dari beberapa warganet Indonesia. Setelah itu baru saya akan berbicara tentang beberapa kosakata. Komentar pertama dari warganet Indonesia bernama Mas Firman. Beliau menanggapi video ketika dalam video tersebut saya menunjukkan bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, ruwet itu sinonim dengan ruat. Padahal kita mengetahui sangat jelas bahwa ruwet dengan ruat itu mempunyai definisi yang berbeda. Mas Firman ini menuliskan sebagai berikut. Ruat ada di kamus mereka, ini ngaco parah deh. Bicara kata ruat itu sama saja membahas pagelaran satu set wayang kulit komplit, tidak sembarang cerita, tidak sembarang dalang. Ada upacaranya. Ruat individu memakai cerita murwakala, ruat desa atau negara memakai cerita sudamala. Definisi ruat, membersihkan diri secara spiritual dari segala mala. Candi Sukuh, reliefnya bercerita tentang ruat. Yang saya bingung itu, emang orang Malaides ngerti sastra murwakala dan sudamala? Tulisan dari Mas Firman ini membuat saya ingin mengetahui Candi Sukuh, murwakala, sudamala itu apa sih? Sekarang mari kita melihat secara sekilas Candi Sukuh dan apa yang dituliskan oleh Mas Firman ini untuk pengetahuan bersama kita. Candi Sukuh terletak di lereng barat Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dikenal sebagai salah satu tempat penting untuk ritual ruwatan. Saya sudah beritahu apa definisi kosakata ruwatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ruwatan adalah tradisi ritual Jawa kuno yang bertujuan untuk meruat atau melepaskan seseorang dari segala macam malapetaka, kesialan, karma buruk, atau hal-hal negatif yang diyakini disebabkan oleh sukerta, keadaan sial atau kutukan. Candi Sukuh memiliki relief-relief yang menggambarkan cerita-cerita yang berhubungan dengan pembebasan dari mala. Mala itu adalah energi negatif dan kutukan, seperti kisah Sudamala dan Garudeya. Relief Sudamala menceritakan tentang Sadewa, salah satu Pandawa, yang berhasil ngeruat atau membersihkan Batari Durga dari kutukannya. Kisah ini menjadi simbol pembersihan diri dan pembebasan dari pengaruh jahat. Kisah Garudeya menceritakan tentang Garuda yang berhasil memohon tirta amerta, air kehidupan, kepada para dewa untuk membebaskan ibunya, Dewi Winata, dari perbudakan. Ini melambangkan pembebasan dari belenggu atau kesulitan. Kisah Nawaruci, Bima Suci. Relief ini mengisahkan proses penggemblengan Bima oleh Dewa Ruci untuk menjadi kesatria sejati penegak dharma. Kisah ini dapat diinterpretasikan sebagai proses penyucian diri untuk mencapai kesempurnaan. Di gapura masuk Candi Sukuh terdapat relief lingga dan yoni yang dipahat secara realistis di lantai. Meskipun seringkali disalahartikan sebagai simbol pornografi, dalam konteks ritual, lingga dan yoni melambangkan kesuburan, penciptaan, dan kesatuan energi maskulin feminin. Relief ini juga diduga berfungsi sebagai su atau penolak bala dan ngeruat
bagi siapa saja yang melewatinya, membersihkan mereka dari kotoran batin dan pikiran. Bentuk arsitektur Candi Sukuh menyerupai punden berunda, mirip piramida suku Maya, menunjukkan pengaruh tradisi pra-Hindu-Buddha. Hal ini juga memperkuat bahwa candi ini merupakan tempat pemujaan nenek moyang dan upacara-upacara kesuburan atau pembersihan. Kalau teman-teman melihat arsitektur dari Candi Sukuh, dan kalau teman-teman pernah menonton sebuah film yang disutradarai oleh Mel Gibson, film itu berjudul Apocalypto. Teman-teman bisa melihat ya, bentuk Candi Sukuh itu persis sama dengan candi atau tempat pemujaan orang Maya di dalam film Apocalypto itu. Proses ruwatan secara umum. Meskipun detail spesifik ruwatan yang dilakukan di Candi Sukuh pada masa lampau mungkin tidak terdokumentasi sepenuhnya, secara umum proses ruwatan dalam budaya Jawa biasanya melibatkan satu, pertunjukan wayang kulit, seringkali diiringi dengan pagelaran wayang kulit dengan lakon khusus seperti Murwakala, tentang Batara Kala, dewa pemangsa yang harus dihindari, atau Sudamala. Dalang akan membacakan mantra dan gending khusus untuk mengusir bahaya. Sesaji, penyediaan sesaji tertentu sebagai bagian dari upacara. Pagas Rikma, pemotongan rambut. Peserta ruwatan mungkin akan memotong sejumput rambut sebagai simbol pembuangan hal negatif. Saya jadi ingat ya, kalau kita setelah umroh atau setelah haji itu kan ada yang kita harus memotong rambut, atau bahkan sebagian orang langsung dibotakin gitu ya semua. Jadi ini sangat menarik ya. Ternyata dalam proses ruwatan itu juga ada yang namanya pemotongan rambut. Burmanu, melepaskan burung perkutut. Melepas burung perkutut melambangkan kebebasan dan pelepasan dari belenggu. Kenduri, makan bersama. Setelah seluruh rangkaian ritual selesai, sering ditutup dengan makan bersama untuk mempererat hubungan sosial. Saat ini, Candi Sukuh tetap menjadi daya tarik bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang tradisi ruwatan dan spiritualitas Jawa. Beberapa acara kebudayaan atau festival tari seperti Sukuh World Dance Day juga mengambil inspirasi dari narasi Sudamala dan menafsirkan tema ruwatan melalui praktik tari dan gerak sebagai bentuk pencarian keseimbangan jiwa atau proses penyembuhan. Kembali kepada kosakata ruwat yang terdapat di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, apakah orang Jawa yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu mengerti sepenuhnya dengan kosakata ruwat itu dan semua prosesi yang dijalankan oleh orang Jawa di Candi Sukuh? Ataukah mereka ini hanya sekedar comot aja tanpa berpikir? Yang penting kosakatanya banyak. Katanya di negara Anda itu tidak pernah ada fase Hindu dan Buddha. Kok Anda mengambil kosakata ruwat dari bahasa Jawa, di mana ruwat itu sangat kental tradisi pra-Hindu dan pra-Buddhanya. Gimana sih? Kok Anda gak konsisten? Dari Mbak Seli Yusuf. Mas, tolong bahas kosakata nona. Apakah ada juga di dalam kamus negara tetangga? Mari kita bicarakan kosakata nona. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nona itu adalah sebutan bagi anak perempuan atau wanita yang belum menikah. Anak perempuan atau wanita yang belum menikah. Kalau wanita yang sudah menikah dipanggilnya apa? Nyonya. Sederhana itu aja. Definisi kedua, pohon tinggi hingga 6 meter, kulit kayunya digunakan sebagai obat demam, daunnya sebagai obat cacing, buahnya berasa asam manis. Ionan Annona reticulata. Berbicara tentang kosakata nona, mungkin teman-teman pernah mendengar lagu yang berjudul Nona yang dinyanyikan oleh Iwan Fals. Lagu Nona itu diperdengarkan pada tahun 1989 di album Mata Dewa. Nah, yang menjadi menarik adalah saya mempunyai teman perempuan waktu SMA, nama panggilannya itu Nona. Jadi kebetulan beliau ini berasal dari daerah timur Indonesia. Kalau teman-teman yang dari daerah timur Indonesia, kalau memanggil anak perempuan atau wanita yang belum menikah itu kita panggil, Nona, apa kabar Nona? Gitu ya. Begitu lagu Iwan Fals ini muncul dengan judulnya Nona, wah itu kita suka godain dia. Lirik lagu Nona itu adalah sebagai berikut. Sudah cukup jauh perjalanan ini. Lewati duka, lewati tawa, lewati segala persoalan. Ku coba berkaca pada jejak yang ada. Ternyata aku sudah tertinggal, bahkan jauh tertinggal.
Bodohnya diriku tak percaya padamu. Lalu sempat aku berpikir untuk tinggalkan kamu. Nona, maafkan aku. Nona, peluklah aku. Nona, begitu perkasanya dirimu, yakiniku. Nona, marahlah padaku, nonaku. Aku tak peduli apa kata mereka. Hari ini engkau di sini, esok tetap di sini. Nona, peluklah aku. Nona, begitu perkasanya dirimu, yakiniku. Apakah ada kosakata nona di dalam kamus bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Definisi pertama, pungutan dari bahasa Indonesia. Panggilan untuk gadis atau perempuan yang belum berkawin, terutama kepada perempuan asing. Hah? Lu ngambil definisi terutama kepada perempuan asing ini ngambilnya dari mana? Katanya lu memungkut kosakata bahasa Indonesia. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia nggak ada itu disebutkan terutama kepada perempuan asing. Lu ngarang. Siapa sih sumber lu yang memberitahukan bahwa definisi kosakata nona itu seperti itu, yang seperti kalian tulis di dalam kamus kalian? Sumber kalian itu ngaco. Definisi kedua, buah nona. Sejenis tumbuhan, pokok dan buahnya. Serikaya, Annona squamosa, sejenis tumbuhan pokok buahnya ionang, ione, Annona reticulata. Kalau kita lihat, Annona reticulata sama dengan definisi kedua di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tadi kan dituliskan ini juga Cordia dichotoma. Yang saya tahu, Annona reticulata dengan Cordia dichotoma itu sudah berbeda family. Pertanyaannya, buah nona dengan nona burung. Nona burung? Nona punya burung gitu? Kosakata berikutnya, merem. Merem, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu didefinisikan sebagai menutup mata. Ada kosakata turunan memeremkan. Memeremkan mata, yaitu memejamkan mata. Merem-merem. Merem-merem ayam, kayak tidur-tidur ayam. Nah, ini ada kata majemuknya. Merem-melek. Menutup dan membuka mata. Berkedip-kedip. Kita tahu semua bahwa kosakata merem itu secara etimologi berasal dari bahasa Jawa. Apakah ada kosakata merem di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Didefinisikan sebagai menutup mata. Pungutan dari bahasa Jawa. Memeremkan mata itu memejamkan mata. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Karena sudah ada kosakata merem, sekarang mari kita berbicara tentang kosakata melek. Melek itu adalah bahasa Jawa. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melek itu mempunyai definisi sebagai berikut. Tidak tidur, jaga. Sepanjang malam, ia melek untuk menyelesaikan pekerjaannya. Definisi kedua, bahasa percakapan. Celik mata, dapat melihat. Definisi ketiga, insaf mengerti. Jadi kalau melek teknologi berarti mengerti teknologi. Melek aksara berarti mengerti aksara. Melek huruf berarti mengerti huruf. Apakah ada kosakata melek di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Dan melek itu adalah kosakata natif. Kalau kosakata natif, harusnya seluruh rakyat Malaysia mengetahui apa itu definisi kosakata melek. Dituliskan sebagai bahasa percakapan. Berarti kosakata melek itu luas dan mantap penggunaannya di Malaysia. Percakapan, kan? Tidak tidur, jaga. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Bahasa percakapan lagi. Terbuka matanya, dapat melihat. Celik, sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Diberikan contoh, melek huruf, bahasa percakapan, tahu membaca dan menulis, celik huruf. Saya tanya kepada warganet Malaysia, kalian pasti lebih mengenal kosakata celik huruf, bukan melek huruf, kan? Nah, sekarang bagaimana kosakata melek itu menjadi kosakata natif di dalam kamus kalian kalau ternyata kalian lebih banyak menggunakan celik huruf, bukan melek huruf. Jadi makna natif itu apa? Oh, dulu itu pernah dipakai oleh kami. Kalau memang dulu pernah dipakai dan sekarang tidak dipakai, mengapa tidak dituliskan sebagai arkais? Jawab. Ini yang menarik ya, teman-teman. Di sini dituliskan belum melek. Bahasa percakapan artinya belum tahu, belum mengerti, belum insaf.
Kalau dituliskan hanya contoh belum melek saja, itu berarti Anda belum membuka mata. Kecuali kalau Anda tuliskan belum melek huruf. Nah, itu baru bisa dikatakan belum mengerti huruf. Tapi kalau hanya belum melek aja, melek itu bisa berarti macam-macam. Belum melek. Jadi kepada teman-teman yang masih tidur, dikatakan belum melek. Kemudian kepada mereka yang belum bisa membaca atau mengenali huruf, belum melek juga. Begitu ya? Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!